S&P 500, Nasdaq itu semuanya all time high. Dan outflow-nya juga masih terjadi. Ingat ya tadi, supaya nggak kena dividend trap, kita harus belinya jauh-jauh hari gitu. Jadi jangan tunggu come date, tapi tunggunya itu malah habis RUPS. Ada aksi korporasi, ya biasa habis akuisisi atau habis merger tuh akan ada yang namanya right issue. Ya, benar. Tapi sebenarnya dia ada anak usaha loh, yang sebenarnya punya resource batu bara yang lumayan gede juga sebenarnya. Dan itu mungkin yang ngedrive sahamnya bisa naik setinggi itu ya. Selamat datang di Haki Ajaib episode pertama bersama saya Alvin. Gue Rati sebagai analis atau VNex gitu ya, yang setiap hari ya bikin riset lah ya teman-teman ya terkait dengan makro ya, khususnya juga pastinya saham Indo kalau misalnya gue. Alright, halo everyone. Gua KR, gua sama sih sama Rati, gua financial expert di Ajaib tapi mainly fokus ke Wall Street gitu loh, talking about Wall Street dan sebagainya lah. Oke teman-teman, nah jadi di kali ini segmen ini memang baru ya di Ajaib, dan juga kita akan membahas rekap berita mingguan, dan juga kita juga akan membahas apakah ada beberapa berita yang menarik untuk minggu ini, dan mungkin teman-teman harus antisipasi nih pergerakan market di minggu ini juga. Dan juga mungkin aku langsung mau breakdown aja ya untuk ke minggu lalu. Kalau misalnya kita lihat ya, itu kan kebanyakan minggu lalu itu beritanya itu sering berubah-ubah ya. Yang mana mostly emang di Selat Hormuz, yang mana memang kita semua udah tahu ya, ini ada perang US dan juga Iran, yang mana akhirnya Selat Hormuz ditutup. Ya, harga komoditas itu naik signifikan ya, yang menyebabkan harga minyak itu naiknya cukup signifikan. Nah, aku ini pingin tahu sih kenapa sih harga minyak ini sangat penting banget ya, dan sampai kalau misalnya harga minyak itu naik, IHSG atau mungkin S&P 500 itu langsung turun secara signifikan. Jadi mungkin dari Karati dulu ya, Karati boleh tolong ya untuk dijelaskan kenapa sih harga minyak ini tuh kok penting banget sih Kak gitu, kenapa ya? Kalau misalnya karena memang gue spesifik untuk Indostok ya, jadi kalau misalnya ke Indostok sendiri itu akan berpengaruhnya buat ya pastinya depresiasi rupiah kita dong ya, karena kan kita beli atau impor menggunakan yang namanya USD gitu kan ya, dan pastinya dengan hal tersebut apalagi dengan kenaikan harga minyak gitu ya, yang kemarin untuk Brent sempat ke 120 bahkan ya, wow itu tinggi sekali ya. So far itu kalau nggak salah all time high ya. Iya. Brent or WTI-nya. Nah, kemudian juga kita lihat itu pastinya akan memberikan dampak pada depresiasi rupiah yang sebenarnya udah terlihat juga gitu ya. Rupiah kita kan udah ke 17.000 untuk G-Store ya, 17.180 something. Jadi memang ini yang jadi kekhawatiran investor, karena kan kalau misalnya depresiasinya masih terjadi gitu ya teman-teman, itu kan pasti akan memberikan dampak pada pengurangan lah istilahnya imbal hasil yang didapatkan dari yield gitu kan, dari dividen. Misalnya kita invest nih di saat ini ya, banyak saham-saham perbankan, let's say kita mau invest di saham-saham perbankan yang bagian dividen gitu ya setiap tahunnya, dan kita melihat yieldnya let's say kemarin sempat ada 6% gitu ya untuk yang final gitu ya. Mungkin kalau misalnya digabungin sama yang interim bisa 10%, let's say ada BBRI bisa 10%. Itu udah BMRI 11 kan? 12% ya. 12 12% itu waktu dia itu kalau kita gabungin sama interim gitu. Iya, sure. Dan finalnya saat ini tuh lagi mendekati gitu ya RUPS gitu tanggal 29 April, yang dimana kita proyeksikan sih dividen finalnya tuh sekitar 8%-an. Jadi pasti kalau misalnya ada depresiasi rupiah, rupiahnya depresiasi year to date 2% sampai 3% kan, itu ngurangin juga tuh imbal hasil yang didapatkan oleh investor ya, khususnya investor asing yang paling banyak tuh investnya di saham-saham blue chip, saham-saham big caps gitu ya. Salah satunya adalah tadi big banks tadi gitu. Jadi ini yang menyebabkan pastinya capital outflow nih di pasar ekuitas, yang kita lihat udah terlihat juga nih outflow-nya tuh berminggu-minggu gitu ya. Bahkan waktu IHSG-nya rebound nih 10% dari lowest-nya gitu ya kan, kemarin sempat IHSG-nya rebound kan karena ada chase fire kan antara si Amerika US, dan juga Iran gitu ya, walaupun masih ya 50-50 juga, kita nggak tahu ya, dan deadline-nya tuh 2 hari ke depan gitu, nanti di bulan ini ya di hari Rabu ya nanti itu adalah deadline-nya chase fire-nya gitu ya. Dan tadi kita balik lagi terkait dengan imbal hasil yang pastinya akan berkurang ya, walaupun sekarang tuh lagi earnings release. Jadi ya marketnya untuk big banks, mungkin teman-teman di sini waktu IHSG rebound dari level lowest-nya ya, udah naik 10% gitu ya dari level lowest-nya terakhir di awal April, itu belum juga mendongkrak kenaikan dari saham big banks, dan outflow-nya juga masih terjadi 5 triliun ya di tengah IHSG-nya tuh kemarin rebound 10% gitu. Jadi kita belum melihat adanya rebound yang cukup signifikan yang ditambah gitu ya, atau yang
perkuat sama inflow asing lagi nih di pasar ekuitas kita gitu. Jadi tadi sih kalau misalnya dari pertanyaan Alvin, kenapa bisa berdampak tadi ya kenaikan harga energi ya, khususnya untuk di equity market untuk yang di Indo stock. Kalau misalnya di US stock nih, gimana nih Khair? US stock itu apa ya? Skopnya lebih luas sih sebenarnya. Jadi selain dia berpengaruh, kan Indo lebih ke kayak selisih kursnya ya yang terdampak dari tensi global ini. Nah kalau di US itu kan dia skopnya marketnya sendiri kan udah mature ya. Dan kalau dilihat dari skop yang lebih luas itu sebenarnya ada 3 hal sih. Yang pertama, si minyak ini kalau dia naik ataupun turun itu bisa berdampak pada inflasinya US gitu loh. Betul. Dimana CPI-nya US ini menjadi penentu inflasi kan. Kalau minyaknya naik, si masyarakat US ini bisa apa ya? Ngeredus atau mungkin ngurangin mereka punya spending gitu loh. Dan ini kalau daily transaksi di masyarakat US berkurang, ini bisa kemana-mana efeknya. Bisa mungkin ke inflasinya bisa naik, terus margin perusahaan juga bisa turun, terus juga bisa ke decisionnya the Fed gitu loh. Itu juga bisa berpengaruh. Dan kalau kita bahas lebih dalam ya ke stock market, ini dampaknya bisa ke valuasi sih saham-saham tech. Dimana kan sekarang majority US stock kan sekarang lagi di growth stock ya. Jadi yang memang highly growth gitu. Jadi yang memang valuasinya itu bisa dibilang agak lebih mahal ya. Jadi ada 3 sih kenapa si minyak ini bisa sangat berpengaruh ke US market. Pertama karena inflasi itu bisa berpengaruh ke sana. Terus ke bawahnya lagi itu ke decisionnya the Fed. Terus yang terakhir ke valuasi saham-saham teknologi. Itu sih kenapa si minyak ini atau tensi geopolitik lah ya itu sangat berpengaruh ke market investasi gitu loh secara global. Oke. Jadi kalau misalnya aku summary ini paling ya kalau misalnya kita lihat di market Indo harga minyak kalau misalnya naik itu akan menyebabkan US dollar tuh semakin menguat ya dibandingkan dengan rupiah. Nah dan akhirnya tapi tidak dengan USD dengan negara lain karena kita lihat di XY-nya kan sempat turun tuh kemarin waktu tensinya turun gitu kan gencatan senjatanya udah mulai berjalan. Tapi rupiah kita masih ambles. Nah ini yang sebenarnya jadi kekhawatiran investor gitu ya makanya outflow juga masih terjadi gitu ya. Nah itu sih. Jadi emang untuk Indonesia sendiri memang kita kalau bisa dibilang ya underperform lah dibandingkan dengan bursa-bursa di Asia Pasifik dan juga di Wall Street. Mereka bahkan udah all time high lagi. Kospi hari ini all time high loh. Iya benar. Ya to date naik guys. Ya ini jujur yang aku mau nanya ini. Nasdaq last week 6% cuy. Iya benar. Aku juga udah kemarin kan nge-recap ya kita ya. Dan itu itu gila banget ya. Itu banyak saham-saham indeks itu yang naiknya 6%, 7% dalam seminggu. Harusnya kalau followers kita, user kita udah invest di Ajaib US stock itu pasti udah langsung all time high juga sih portofolionya ya. Iya, karena kita kan selalu update juga ya setiap harinya. Kita selalu update juga tiap hari teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman invest di Ajaib ya kita selalu kasih update di aplikasi ya biasanya. Di aplikasi, di feeds, di story kalau misalnya teman-teman mau lihat Instagram kita juga bisa ya. Kita selalu update tiap hari dan juga ada stock pick ya dari masing-masing di Finex di Indonesia dan juga untuk US stock itu ada stock pick setiap harinya. Nah, jadi teman-teman mungkin tadi aku recap ya teman-teman itu kalau misalnya kita lihat ya asal muasalnya itu dari US dulu ya. Jadi dari US harga minyak naik membuat inflasi US itu naik dan inflasi US naik akhirnya The Fed itu takut nih untuk turunin suku bunga yang mana kalau misalnya suku bunganya itu tinggi berarti US dollar menguat. Ketika US dollar menguat akhirnya rupiah kita melemah dan menurunkan yield return investasi di Indonesia yang mana akhirnya menjadikan pasar saham Indonesia juga ikut turun teman-teman. Jadi mungkin lebih summary-nya mungkin karena seperti itu ya sebab akibatnya gitu ya. Betul. Bahkan The Fed katanya 25 basis point dong ya tahun ini ya. Wow. Harapannya sih. Itu dari The Fed-nya. Tapi kalau dilihat harapannya sih kita 100 basis point gitu kan ya. Tapi kalau dilihat last inflasi US loh, Maret ini itu udah naik gila-gilaan. Iya. 3,3 kemarin CPI. Dibandingkan mantuman itu naik banget loh. Iya benar. Jadi memang kalau misalnya kita lihat agak sulit ya The Fed itu untuk menurunin suku bunga mungkin ya di tahun ini ya. Meskipun The Fed-nya masih bilang satu kali nih 25 bps. Tapi kalau kita lihat ya dari investor ya dari CME, FedWatch itu kelihatannya sih nggak akan ada sih di tahun ini untuk penurunan. Apalagi kan nanti ini bulan Mei ya itu kan mau ganti ketua The Fed yang baru ya Kevin Ward ganti kan. kongsi. Iya, nanti pasti ada kebijakan yang baru tuh. Jadi mungkin kita bisa lihatnya habis ganti itu ya mungkin. Gue sih ngeliatnya si calon ketua The Fed yang baru lebih lebih konservatif orangnya. Dan kemungkinan besar kalau dia terpilih ya. Jadi pro growth atau pro stability nih? Gue kayak pro konservatif ajaib. berarti pro ajaib ya. Ajaib semua bisa. Oke. Tapi tadi pertanyaannya cukup menarik sih. Mungkin, iya. Jadi memang
tensi geopolitik ini efeknya bisa kemana-mana gitu. Ya oke. Tapi tadi menurut tadi pertanyaan yang satu lagi ya, Kospi, S&P 500, Nasdaq itu semuanya all time high. Itu aku pengen nanya nih, kenapa kok bisa kayak gitu ya kira-kira? Apa yang membuat investor itu langsung berubah mindset ya dalam jangka waktu yang mungkin sangat cepat, ya kan? Dari US dulu ya. Dari US market sih kita sih ngelihatnya karena apa ya? Karena mungkin si pelaku pasar di US market ini udah ngelihat ada harapan gitu loh. Ada harapan perbaikan katalis, dan kalau ini terjadi gitu, optimismenya juga ikut naik gitu loh. Dan kalau basically kan US investment market kan lebih ke forward looking machine ya. Jadi kita ngelihat ke depan gitu loh. Jadi kalau ada sedikit harapan itu biasanya udah ngapresiasi market duluan gitu loh. That's why kalau teman-teman lihat itu di beberapa pekan terakhir ya, apalagi kemarin itu US market, Nasdaq, S&P global itu udah achieve all time high-nya duluan gitu loh. Walaupun sebenarnya tensi global masih volatile banget gitu. Kalau misalnya aku mungkin bisa ngelihatnya tuh kayak orang-orang tuh udah malah sama Trump gak sih? Kayak dulu kan Trump ngomong apa volatile banget kan ya? Iya. Ya sekarang Trump ngomong apa kayaknya udah nggak terlalu sevolatile zaman dulu ya. Mungkin zaman dulu tuh bukan dulu banget, maksudnya kayak bulan lalu gitu. Iya. Zaman dulu mungkin orang mikirnya zaman pemerintahannya sebelumnya gitu ya. Oh iya, takutnya. Ya, tapi Iya. ya kita melihat dalam 1 bulan setengah ya ini konflik Selat Hormuz, sekarang kita melihat investor tuh bisa lebih tenang gitu, nggak terlalu volatile. Tiba-tiba kalau dulu kan Trump ngomong apa bisa langsung Nasdaq turun 3% gitu. Mungkin karena ini juga sih, Vin. Mungkin karena marketnya udah price in juga gak sih? Iya. I see. Jadi udah price in sama kondisi sekarang gitu loh. Oh iya, benar. Jadi kalau ada benar sedikit juga. harapan, mungkin ada perbaikan katalis, Selat Hormuznya ada chance buat dibuka, itu udah bisa ngapresiasi si optimisme pelaku pasar gitu loh. Iya sih. Kalau dari sisi Indonesia gimana ya Kak? Kalau misalnya kita lihat ya dari tadi pembukaan Selat Hormuz lah, penutupan lagi sekarang kan. Nah itu dampaknya ke pasar saham Indonesia gimana ya? Soalnya kalau aku lihat kan 2 hari ini mungkin IHSG nggak terlalu merah-merah banget ya gitu. Oke, jadi hari ini ya teman-temannya kebetulan ya, selain ada kondisi geopolitik, tensi geopolitik Iran dan juga AS yang nggak kelar-kelar itu, hari ini ada announcement terkait dengan MSCI. Jadi sebenarnya kalau indeks IHSG sendiri itu waktu MSCI kan di bulan Februari gitu ya, Januari sih announcementnya. Tapi kan penurunannya kita lihat di Februari itu IHSG juga turun, Maret juga apalagi turunnya juga dalam gitu kan ya. Dan baru April ini nih rebound. Dan kalau kita bisa bilang tuh IHSG udah rebound tuh untuk yang mengurangi untuk menutupi lah penurunan dari kemarin tensi geopolitik. Jadi kalau yang di bulan Maret itu penurunannya udah mulai ketutup gitu ya. Nah, sama kayak di bursa Wall Street, kemudian juga Kospi yang sekarang all time high semuanya kan. Itu kan udah menutup lah penurunan yang kemarin sempat turun juga kan di bulan Maret. Udah all time high. Iya. Kalau bisa di Indonesia itu sebenarnya penurunan kemarin udah ketutup sih ya. Udah hampir ketutup yang di bulan Maret. Penurunan Iya. karena Tapi MSCI-nya atau bukan penurunan dari Iran. karena geopolitik tadi, Iran, karena kan Iran, udah oke. mulai mereda kan. Iya, benar, Nah, benar. yang untuk MSCI ini belum ketutup nih penurunannya. Oke. Dan hari ini pun ada announcement terkait dengan penundaan lagi ya rebalancing untuk indeks MSCI nanti yang harusnya sih di bulan Mei ya bener ya. untuk announcementnya. Nah ini tuh di freeze ya karena MSCI itu mau melihat adanya evaluasi lah hal-hal yang sudah dilakukan oleh bursa. Ya seperti kita tahu ada kepemilikan di atas 1%. Terus ada high shareholder concentration ya atau HSC. Terus kemudian juga ada free float yang naik dari 7,5% ke 15%. Terus kemudian kita juga melihat ada klasifikasi investor yang sekarang udah 39. Jadi kita melihat nanti ke depannya evaluasi ini apakah bisa memberikan dampak transparansi governance yang lebih baik gitu ke depannya. Makanya untuk yang di rebalancing Mei nanti gitu ya, itu masih di hold gitu ya. Nanti akan ada next announcement nanti di bulan Juni. Kira-kira apakah ini sudah lebih baik ya untuk transparansi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Jadi anggapannya di Mei ini nggak akan ada rebalancing. Nggak ada rebalancing, nggak ada yang inclusion gitu ya, baik itu yang naik level dari small cap ke global standar, begitupun juga yang masuk ke standar gitu ya, standar global index, dan malah ada potensi Exclusion penghapusan Iya, ya benar, tadi ya benar. saham-saham yang punya konsentrasi tadi HSC yang punya konsentrasi tinggi lah Iya, di iya, beberapa pemilik atau nomini tertentu gitu ya teman-teman. Nah ini yang memberikan penurunan lah hari Penurunan ini ya, ya downward IHSG pressure walaupun lah. turunnya nggak kayak waktu itu ya Iya, sampai benar. 8% ya teman-teman. Hari ini
cukup volatile aja sih 0,5. Iya, 0,an lah Ya, ya. tadi sempat 0,9 1%, tapi udah mulai rebound berarti ya, karena hari ini yang bergerak turun ya tadi ada beberapa saham seperti Brand contohnya, let's say seperti itu ya. Yang kemarin memang sudah ada di disclose juga sama bursa kena HSC gitu ya, teman-teman ya. Itu sih. Jadi selain kalau kita lihat Asia untuk bursa Indonesia sendiri, apakah dia udah merespon positif tadi Iran dan juga AS yang udah mulai slow down lah ya, tensinya. Nah, udah sih ya, karena tadi penurunannya udah ketutup, tapi yang untuk MSCI belum ketutup gitu. Jadi kita masih nunggu sih terkait dengan indexing global ini gitu. Iya sih. Berarti kalau misalnya kita lihat ya, ini berarti apakah orang Indonesia ini jangan beli dulu ke market Indonesia gitu. Tunggu MSCI nanti di Juni ya. Di Juni nanti habis dia kasih evaluasinya, baru nanti kita mulai nih masuk ke saham-sahamnya gitu. Kalau sekarang kan takutnya volatile ya, lebih volatile gitu. Menurut Kak Rati gimana? Kalau untuk all in itu ya tidak wise lah ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita tahu ya bahwa semuanya sebenarnya udah tinggal menunggu announcement aja di bulan Juni, karena kan semua kebutuhannya tadi yang pengen MSCI terkait dengan transparansi udah dilakukan gitu kan, cuman ingin mengevaluasi aja nih kira-kira berjalan dengan baik atau enggak. Nah kalau misalnya kita lihat sih sebenarnya udah ada lampu hijau gitu ya harusnya, cuma jangan all in juga. Atau mungkin teman-teman nggak beli sama sekali, let's say ya, karena kalau nggak beli sama sekali berarti atau nggak istilahnya nggak invest sama sekali gitu ya, itu kan kalau misalnya nunggu nanti announcement di bulan Juni gitu ya, atau the next rebalancing untuk kayak MSCI kuartal selanjutnya, itu malah ketinggalan gitu ya nanti, karena market kan pasti akan bergerak duluan gitu ya. Benar. Jadi takutnya udah price in duluan gitu ya. Jadi ya kalau misalnya mau beli ya bisa trading aja untuk jangka pendek ya, tergantung teman-teman tuh preferensi resiko seperti apa, apakah high risk ataukah yang low to moderate gitu ya. Kalau low to moderate kemana ya, bisa cari saham-saham yang lagi misalnya bagi dividen mau deket-deket RUPS gitu ya, tapi jangan belinya di saat kumdetnya gitu ya, karena pasti nanti kena dividend trap. Jadi strategi seperti apa ya, pasti diversifikasi investasi portofolio. Karena yang memberikan kenaikan harga saham itu kan nggak cuman indexing doang kan, tapi ada juga berbagai macam aksi korporasi seperti dividen, ada right issue contohnya gitu kan ya, yang kita lihat sih ada beberapa lah aksi korporasi. Contoh let's dividen dulu gitu ya, dividen kita lihat yang menarik, yang teman-teman carinya yang belum RUPS gitu ya. Jadi jangan sampai belinya di saat kumdet, karena kalau misalnya di saat kumdet nanti kena dividen trapnya aja gitu, karena kan dividen itu kan sebagai utang ya. Kalau misalnya kalau misalnya kita lihat dividen itu kan sebagai dividen payable ya, atau utang dividen yang nanti akan mengurangi cash flow juga otomatis. Itu akan memberikan dampak pada tadi kalau misalnya udah ex-date harga sahamnya turun sebesar yield dividennya gitu. Jadi jauh-jauh hari lah kita akumulasi ya sahamnya sebelum RUPS-nya tentunya. Dan kita udah harus lihat tuh di Ajaib juga ada ya screening dengan saham yang bagi dividen tinggi gitu ya, yield tinggi. Betul. Jadi ada screenernya, betul di Ajaib ada screenernya. Jadi kita bisa lihat tuh yield dividen mana yang tinggi gitu ya, terus yang belum RUPS tuh mana gitu ya. Jadi itu bisa di-sort kan ya, bisa di-sort. Gampang banget jadi ngelihatnya. Jadi kita bisa pantau tuh. Tapi ingat ya tadi, supaya nggak kena dividen trap, kita harus belinya jauh-jauh hari gitu ya teman-temannya. Mungkin sekitar 3 minggu sampai sebulan sebelum RUPS mungkin ya. Betul ya, itu benar. Ya justru waktu yang jual lebih tepat tuh waktu habis RUPS nggak sih? Betul. Itu adalah capital gain dan juga dividend yield yang didapatkan maksimum dari investor sebenarnya. Iya, jadi jangan tunggu come-date, tapi tunggunya itu malah habis RUPS setelah newsnya keluar. Iya nih, ini tips and triknya. Iya, tips and triknya. Ya, oke. Mungkin sedikit Vin, gue sih ngeliatnya kayak lebih ke opportunity ya buat Indostok ya. Sekarang kan Indostok masih lagging ya. Jadi belum achieve all time high-nya kayak US. Tapi ini menurut gue jadi opportunity gitu loh. Dan sebelum dia all time high duluan, mungkin kalian bisa koleksi sekarang gitu. Oke. Benar sih. Kalau menurut gue sih emang gitu sih. Karena kan market tuh pada umumnya ya nanti bakal mereka akan kembali lagi ke rata-rata ya. Nge-represent mereka punya fundamental kan? Iya benar. Dan kalau misalnya tadi kita udah ngobrol juga, kayaknya memang kita itu lagging karena memang MSCI ya. Kalau misalnya kita lihat ya. Ada banyak faktor lain lah ya. Iya, faktor lain MSCI mungkin fiskal dan lain-lain. Kredit rating. Iya benar ya. Cuman kalau dibilang nggak bisa masuk sekarang ya jangan juga teman-teman. Mungkin ini jadi the right time to buy gitu loh. Stok sebelum dia naik lagi. Iya benar. Tapi asal mungkin portofolio manajemen
manajemen dan juga money management harus bagus juga ya. Itu topik menarik sih kalau misalnya nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bahas juga tuh ya. Portfolio management. Iya, money management juga biar kan tadi katanya nggak boleh all in, tapi nggak boleh keluar semuanya. Kan pasti orang-orang bingung juga tuh loh, terus gimana gitu. Menarik ya, sih. Itu menarik sih. Nanti ya teman-teman bisa nanti chat aja di kolom komentar ya. Teman-teman mau atau enggak kita bahas portfolio management sama money management teman-teman. Apakah Haki episode 2 akan bahas itu? Wah, komen bebas aja, ya, tergantung komen teman-teman semua nanti. Oke, tapi aku pingin tanya lagi nih ke si KR dan juga Kak Rati ya, karena aku ngelihat di market yang seperti ini itu nggak semua saham itu ternyata turun. Ada beberapa sektor yang naik, ada beberapa sektor yang turun. Nah, aku pingin tahu sih gimana sih sektor saham yang kira-kira masih berpotensi untuk cuan dan mungkin yang harus kita hindari. Mungkin kasih aja beberapa gitu. Boleh dan alasannya dikit lah gitu. Mungkin dari US. Ya, dari US dulu boleh. Dulu ya? Boleh dari US dulu. Sekarang sih narasi di US sebenarnya itu masih AI. AI naratif masih kenceng banget. Capex masih gede-gede banget di sana. Betul. Cuman pas Februari ini, Vin, itu ketutup sama yang tensi geopolitik itu. Iran. Jadi naratif si AI ini ketutup sama dia gitu loh. Dan kalau dia ketutup, kemungkinan besar kayak saham-saham AMD, Nvidia dan kawan-kawan gitu loh, itu nggak bakalan perform dulu. Atau mungkin performnya ketunda lah. Dan itu money flow-nya akan switching. Kemana? Itu ke komoditas tentunya. Yang basically diuntungin dengan adanya tensi geopolitik ini gitu loh. Bisa kalian lihat sahamnya si Warren Buffett, Chevron. Itu udah naik kurang lebih up to 50% lah ya. Dalam year to date. Iya, year to date. Terus XOM itu juga udah naik gila-gilaan juga. Itu basically karena si naratifnya pindah ke sana gitu loh. Komoditasnya naik, saham-saham oil itu juga ikut naik gitu loh. Ya, itu menarik sih ya, karena kalau kita lihat di Indonesia itu mungkin saham oil tuh kurang banyak ya Kak, yang apalagi yang upstream ya. Yang upstream kan oil kan hampir nggak ada ya, mungkin Medco aja ya mungkin ya, yang Medco besar ya. Tapi kalau di US tuh kan banyak ya, ada Jadi kalau di US market itu yang pure oil stock itu lumayan banyak pilihannya gitu. Tadi kan ada Exxon Mobil ya, SOM, terus ada tadi negara oil and Chevron. Mohon maaf nih. Mohon maaf kan negara oil and gas, apalagi kemarin abis akuisisi negara lain. Iya benar. Mohon maaf nih, gimana nggak resource-nya banyak gitu ya, resource-nya banyak gitu ya. Kalau kita mungkin lebih karakol ya mungkin untuk betul, research. makanya kan sekarang ada transisi ke EV ya, semuanya di EV-in. Iya, biar nggak kebanyakan oil sih, karena oil tuh hampir semua dipegang US juga sih. Bursanya besar-besar semua gitu. Oke, jadi tadi oil ya yang mungkin yang paling diuntungkan dari. Kalau sekarang karena tensinya masih tinggi, oil maybe the good stock. Tapi kalau si tensinya udah turun, mungkin back to the AI. Back to the AI ya? Iya. Oke. Ada nggak kira-kira sektor lain yang bisa diuntungkan gitu? Mungkin nggak terlalu diuntungkan kayak oil, tapi masih tetap diuntungkan gitu? Mungkin yang apa ya, yang konvensional sektor kali ya. Oh iya mungkin jadi juga ya. Jadi mungkin kayak banking gitu. Oh iya, dan kalau misalnya kita lihat kan banking mungkin kemarin disclaimer JP Morgan. Wah, itu cukup oke ya, menarik ya, karena kemarin menarik. Earnings-nya udah keluar semua ya, banking hampir semua udah keluar dan hampir semua dari mereka itu beat the market. Mungkin hampir semua beat 2 sampai 10% lah dari market ya. Market estimate tuh cukup oke ya untuk saham banking. Tapi udah naik juga sih. Iya, udah naik juga banyak sih. Iya. Tapi kan mahal atau murah kan relatif ya. Iya. Tergantung penilaian teman-teman gitu loh. Iya benar. Kita selalu aware buat do your own research gitu loh. Nah, itu jadi topik menarik lagi tuh. Bisa kita bahas juga tuh cara memvaluasi sebuah saham. Wah, itu bisa tuh teman-teman. Jadi teman-teman stay tune terus ya di Aki Ajaib ini teman-teman. Biar teman-teman bisa dapat banyak insight. Nah, teman-teman bisa portfolio management, teman-teman bisa valuasi saham sendiri, macam-macam nih. Oke, kita lanjut ya. Aku juga penasaran banget sama di saham Indonesia nih, Kak. Iya, naratifnya sekarang lagi apa sih, Rat? Nah, kalau itu. Iya, kalau apa US nih? kan sekarang AI, terus komoditas, oil dan kawan-kawan lah. Kalau di Indo masih konglo nggak sih, atau mungkin ada yang lain lah, lebih menarik opportunity gitu ya. yang lain mungkin yang belum terlalu ke-expose lah. Iya benar. Masih rare gitu ya. Iya. Tapi AI juga nggak rare perasaan deh. Maksudnya hidden gem lah di Indonesia. Kalau misalnya Indonesia ya pasti kita lihat sebenarnya yang ngegerakin saham Indonesia tadi selain ada commodity price gitu ya, itu juga sebenarnya bergerak sih saham-saham Indo, kayak misalnya kita lihat kalau saham-saham coal yang belum masih valuasi masih murah gitu ya. Kemarin kan sempat ITMG yang cukup murah, ADI juga kan murah, makanya kita lihat harga sahamnya kan naik tuh waktu ada sentimen terkait dengan tensi geopolitik ini gitu kan ya. Terus kalau misalnya by sektoral lainnya, nah ini biasanya kalau kita lihat sih lebih ke sentimen aksi korporasi sih, masih ke sentimen aksi korporasi. Jadi aksi korporasi ya kita lihat ya, mungkin buat teman-teman yang mau cari gitu ya saham-saham yang seperti ini, apakah kita lihat
atau kita screeningnya kayak gimana di aplikasi Ajaib ada. Jadi di bagian kalender bisa dilihat di situ ya screening terkait dengan RUPS LB gitu ya. Misalnya ada kalau misalnya RUPS biasa kan biasa aja. Iya. Ini RUPS luar biasa yang biasanya tuh akan announcement terkait dengan right issue, let's say penambahan modal tadi ya. Oke, menarik. Ya menarik. itu kan menarik gitu. Apalagi kalau misalnya ada akuisisi something itu kan biasanya mereka membutuhkan tadi right issue tadi ya, karena tergantung kan berapa persen yang diakuisisi sahamnya. Nah biasanya habis akuisisi itu mereka akan right issue tuh untuk nambahin modal atau memberikan memberikan hak lah kepada investor lainnya juga gitu ya. Nah kira-kira itu untuk saham Indo yang mendrive ya. Jadi ada aksi korporasi ya, biasa habis akuisisi atau habis merger tuh akan ada yang namanya right issue. Terus kemudian right issue-nya sendiri. Nah, cara kita detect-nya bukan pas lagi right issue-nya gitu ya, bukan pas udah prospektus right issue-nya keluar gitu ya, teman-teman ya. Jadi sebelum rasio right issue keluar gitu ya, kita bisa pantau dari keterbukaan informasi. Apakah ada di-spill di keterbukaan informasi terkait dengan penambahan modal gitu ya, dari induk usaha ke anak usaha let's say. Terus itu kan pasti akan ada tuh di keterbukaan informasi ya. Kalau misalnya kita nambah modal ke anak usaha gitu ya, transaksi afiliasi let's say. Nah itu kan akan kelihatan tuh, itu tanda-tandanya gitu. Jadi jangan sampai pas kita beli gitu ya, itu udah ketahuan tuh harga pelaksanaannya berapa. Terus udah ketahuan rasionya berapa. Tapi kan kita bisa lihat jauh-jauh hari apakah perusahaan ini akan ada agenda RUPS LB ya. Tadi yang luar biasa, bukan RUPS biasa, namanya juga luar biasa kan ya. Jadi pasti ada kejadian yang luar biasa yang berdampak material terhadap company itu gitu. Jadi bisa screening juga tuh di aplikasi Ajaib ya, lihat saham-saham yang akan mengadakan RUPS LB ya. Tapi ya kan pertama prospektus isinya tadi rasio biasanya, terus kemudian nanti yang kedua kali ya after dia efektif itu akan ada tuh harga pelaksanaannya. Jadi jangan sampai kita belinya di saat udah ketahuan semua gitu ya, udah di-expose semuanya. Jadi biasanya kita harus forecast gitu. Iya, biasanya kan kalau papernya udah keluar, itu sahamnya udah naik duluan. Iya, udah naik duluan biasanya. Mungkin gini aja, Vin. Mungkin biar teman-teman mungkin penasaran juga, mungkin bisa kasih contoh langsung aja saham yang baru-baru red issue nih, yang baru-baru saham yang udah naik duluan. Misalnya let's say kita spill aja, ada BNBR udah naik kan duluan. Terus kemudian ada juga VKTR, tuh kan mau red issue juga. Ya walaupun harga pelaksanaannya belum keluar gitu ya, tapi kan udah ada rasio red issue-nya. Terus kita flashback yang sebelum-sebelumnya Inet yang udah kelar red issue-nya kan juga sempat naik. Waktu itu kan sempat naik kan sebelum dia ada announcement red issue. Terus kemudian juga ada WiFi, banyak sih ya WiFi, Pani. Nah itu kan contoh-contohnya gitu ya. Ini by disclaimer again, dari diantara semua itu kira-kira yang paling menarik yang mana nih? Mungkin audiens juga cukup penasaran gitu. Kan tadi udah juga penasaran tapi kan harganya udah pricing sekarang. Tadi udah pada keluar semua tuh rasionya. Jadi tadi kalau bisa kita mau lihat nih the next aksi korporasi yang menarik, kita lihat nih saham-saham yang ada aksi luar biasa tadi gitu. Ada announcement-nya gitu udah pantau duluan ya, apakah ada transaksi afiliasi kah di antara anak usahanya atau ada potensi juga tuh IPO bisa jadi kan. Dan kalian bisa langsung screen di apps-nya itu ya. Benar. Oke, menarik. Oke, jadi tadi kalau misalnya aku summarin agak sedikit berbeda ya pasar sama Indo ya. Kalau misalnya tadi kan di AS tuh kita ngeliatnya AI lah ya, secara bisnis emang ada growth yang tinggi. Tapi kalau di Indonesia kita kayaknya emang harus lebih fokus ke corporate action ya kalau kita lihat ya. Betul. Iya bisa jadi. Tapi sebenarnya Devina juga corporate action, cuman ini corporate action yang luar biasa. Iya betul. Iya. Tapi kan Deviden juga corporate action kan, earnings release. Iya sama. Ya, cuman kan? Aku jadi penasaran nih, kenapa kok di Indonesia itu nggak ada, maksudnya story yang benar-benar fundamental kayak misalnya growth AI, business growth atau apa gitu. Kenapa di Indonesia kita nggak bisa kayak gitu? Kenapa kita harus fokus ke AI corporate action gitu? Kenapa tuh? Karena at the end corporate action itu akan memberikan growth. Ya itu bisa jadi. Kalau kita ekspektasi ya. Iya. Kalau misalnya AI dia dari capex internal ya. Benar. Kalau misalnya kalau ya banyak kan dari capex internal kan. Ya, kalau dari Indonesia biasanya dari aksi korporasi, misalnya right issue itu dari situ tuh duitnya. Iya, soalnya kalau di US tuh kalau aku lihat mungkin kebanyakan perusahaannya tuh udah profitnya tinggi, dia capexin lagi biar lebih tinggi lagi dia. Betul, dia jadi cash internal kan. Iya, kalau misalnya di Indo kebanyakan kalau nggak ngutang RI ya berarti ya. Iya, benar buat tadi, tapi ekspektasinya sama growth, bener gak sih? Iya, ekspektasinya memang bener sih growth. Kayak kita lihat ya ada saham-saham yang growth-nya udah kelihatan nih. Let's say kemarin ada TPIA ya yang growth-nya tuh naiknya gila-gilaan untuk di first Q 2026. Tewa. Ya, untuk earnings-nya benar gak? Iya. Earnings-nya tuh dari bottom line EBITDA-nya tuh naik
Ya katanya sih yang tertinggi ya sepanjang dia pernah beroperasi di Indonesia. Dewa gimana tuh Q4-nya kemarin? Kalau menurut Alvin gimana? Dewa juga Bumi kan juga tenggelam kan ya. Kita ya Tapi so far kalau Bumi yang gue lihat ya, dia kayak apa punya hidden gem sih. Kalau Dewa yang kita tahu kan itu majority ke kontraktor kan. Iya, benar. Tapi sebenarnya dia ada anak usaha loh. Yang sebenarnya punya resource batu bara yang lumayan gede juga sebenarnya. Nah, ya itu makanya kan itu kemarin. Dan itu mungkin yang ngedrive sahamnya bisa naik setinggi itu ya. Mungkin salah satunya sih. Iya, dan di Q4 kemarin bagus kan ininya. Ya. Cuman mungkin itu bisa jadi one time only ya. Mungkin kayak gitu. Iya, kemungkinan ya. Kemungkinan besarnya. Oke, last newsnya sih, last update-nya masih di eksplorasi ya. Jadi si tambang batu baranya masih dieksplorasi gitu. Jadi si research porsinya resource-nya juga masih belum tergambarkan cukup inilah. Oke. Tapi mainly opportunity-nya atau resource-nya harusnya gede sih ya. Si Dewa ini gitu. Iya sih, sangat. Mungkin story-nya juga terkait dengan IPO anak usahanya. Ini ada potensi. Soalnya waktu itu keterbukaan informasinya Dewa juga nggak membantah gitu ya kalau misalnya ada aksi korporasi. Jadi dia memungkinkan adanya aksi korporasi ke depan untuk anak usahanya IPO, jadi mendapatkan pendanaan dari eksternal. Ya, jadi PT Gayo ya. PT Gayo Mineral Research gitu ya. Dan kalau kita lihat di laporan keuangannya Dewa ya di full year 2025 itu punya aset sekitar 1,1 triliun walaupun masih dalam eksplorasi. Jadi belum komersil ya. Jadi belum bisa jualan gitu ya. Itu bisa jadi next naratifnya buat Dewa itu. Betul. Iya benar. Iya, next naratifnya. Cuman sekarang IPO kayaknya lagi seret ya. Betul, baru 1 kali ya. Iya, baru satu WBSA. Iya, setahun. Tapi karena 1 kali tuh akhirnya retail sangat antusias ya. Betul. Iya, by today masih arah loh. Masih arah sampai today, dan itu oversubscribe terbesar ya mungkin sepanjang sejarah ya. Secara orangnya, jumlah investornya juga kan gede banget ya kemarin tuh 700.000 lebih kan katanya. Iya benar. Iya. One and only. The one and only ya. Oke, teman-teman semua, thank you ya udah nonton, dan juga thank you juga buat Karati dan juga Mas KR nih ya untuk insight-nya pada hari ini, karena ini sangat membantu banget ya. Kita udah bisa ngeliat ya bahwa Iran tadi perangnya berdampak seperti apa ke pasar saham US, ke pasar saham Indo, dan juga kita bisa lihat ya di Indo itu sekarang mungkin yang lebih story driven-nya itu lebih ke arah corporate action. Tapi kalau misalnya di US lebih ke arah AI gitu. Jadi teman-teman udah banyak banget ya, kita bisa lihat ya teman-teman nih banyak banget pasti dapat insight dari kita ya juga ya. Semoga teman-teman juga kedepannya itu bisa mendapatkan insight lagi dengan cara teman-teman bisa subscribe dan nyalain lonceng di channel YouTube Ajaib Investasi, teman-teman. Biar nggak ketinggalan juga tentunya. Betul. Karena kita ini bakalan setiap minggu ya, setiap minggu kita adain ini, dan teman-teman bisa cek aja di YouTube Ajaib kita ya teman-teman. Dan juga teman-teman kalau misalnya mau dapat insight harian, teman-teman bisa follow Instagram Ajaib, TikTok kita, dan juga follow di feeds-nya Ajaib ya, di main official account kita ya di Ajaib Feeds. Di apps ya, itu bisa ya. Kita punya sosmed juga bisa. Jadi semua channel kita terintegrasi. Betul, ya. Biasanya kita ngobrol banyak di sana ya, di feeds-nya itu ya. Ya, banyak tiap pagi kan, tiap pagi pasti kita tiap pagi share. Ya, tiap pagi kita sebelum market open kita udah kasih share insight biar market open udah tahu nih investor harus ngapain aja gitu. Jadi teman-teman juga lebih enak lah ya kalau mau investasi gitu. Oke, teman-teman, thank you. Bye-bye. Dan tetap disclaimer, sesuaikan sama platform resiko dan sesuaikan sama jangka waktu investasi teman-teman semuanya. See you. Bye-bye.